kita ini masjid DKM nggak bisa bekerja sendiri, seksi sendiri, apalagi ketua sendiri, nggak bakal bisa. Contoh sapu lidi, walaupun sapu gede, ada buat tangannya gede besar, satu lidinya besar, tapi nggak bisa dia bekerja sendiri tanpa ada ikutan kebersamaan. Biar kecil-kecil, tapi kalau udah bergabung menjadi satu, jadi bisa bakalnya nyapu. Nah, kemudian di samping masalah manajemen tadi, nah administrasi itu tidak terlepas lagi adalah gerakan tadi dari unsur kepemimpinan, ya unsur kepemimpinan. Nah, kepemimpinan dalam hal ini ketua DKM menggerakkan sumber daya yang ada di organisasi yang berbuat secara manajemen, ya enggak, atas pergerakan, atas perintah ataupun kehendak pimpinan. Yang tujuannya apa? Untuk mewujudkan program kerja yang sesuai dengan keinginan, artinya sesuai dengan istilah kerja yang bagus, yang mantap, yang terukur, yang pas, kira-kira begitu bahasanya dah, ya, sesuai dengan apa yang kira kita akan rencanakan, gitu. Bukan asal-asal kita bikin. Dan nantinya program yang kita sepakati ini merupakan suatu wujud kebersamaan yang nanti akan ditindaklanjuti di Kampung Sungai Genda, itu kira-kira atas nama Masjid Qabliyah. Baru nanti jamaah akan paham, akan tahu, oh pengurus DKM sekarang ya kelihatan tuh gitu kira-kira. Ada kemajuan, ada yang ngomong gitu. Kemudian apa yang dikerjakan? Yang dikerjakan inilah dari mulai sekretaris, bendahara, ya, sampai ke seksi RKSK. Ngapain kerjaannya? Sesuai dasarnya, sesuai tugas pokok masing-masing, namanya tupoksi di tingkat tugas pokok seksi. Jadi tupoksi adalah tugas pokok seksi, sama aja sih tugas pokok bidang, cuma dalam istilah administrasi ya, bukan tugas pokok bidang, tugas pokok administrasi seksi. Jadi inilah masalahnya. Nah, pertama kita lihat tugasnya pelindung. Nah, dari pelindung, makanya perlu ada pelindung. Kenapa sih perlu ada pelindung? Ini suatu aturan organisasi demikian, tinggal kita baca. Satu, memberikan perlindungan, pengayom dan mengarahkan penyelenggaraan organisasi DKM dalam rangka kegiatan kemakmuran Masjid Jami Al-Khairiyah. Yang kedua, memberikan arah kebijakan, masukan dan pertimbangan-pertimbangan dalam satu ide dan program kegiatan pembangunan sesuai visi dan misi Dewan Kemakmuran Masjid. Ini luar biasa sebenarnya. Sampai di sini kira-kira ada yang bertanya nggak? Ini maaf ya, saya tuh astaga, saya dengar bukan mengeluh sih, saya mikirin hal-hal begini dari mulai konsep awal ini, perasaan saya jadi otak jadi beku, jadi ini lagi, jadi tadinya lupa naruh sisir lagi di mana sisir gue ya, nanti kita tadi kacamata dicari, padahal kacamata dipakai dicari. Dengan adanya konsep DKM, akhirnya jadi melek lagi. Aduh. Jadi saya ingat gitu. Dulu waktu saya masih jadi lurah, perasaan ngomong enak, lancar, ngasih pengarang dari pengarang acara dari mulai RT RW, pengarang apa dewan, dekel dan lain-lain sebagainya, itu ini gitu. Perasaan itu kita nggak usah, perasaan udah gampang aja gitu. Sekarang itu karena nggak 2 tahun pensiun ini, akhirnya ada rasanya kok mau ngomong menyebut aja belum tetap ketemu gitu kira-kira bahasanya. Nah, alhamdulillah ini dengan adanya kita sama-sama diberikan kepercayaan untuk bergabung di dalam sebuah wadah yang namanya DKM, kita sama-sama nanti mudah-mudahan biar pada melek kembali, ya. Melek mata dan melek hati. Kemudian penasihat memberikan nasihat
saran dan pendapat dalam penyelenggaraan kegiatan Dewan Kemakmuran Masa DKI masih kami Al-Fatihah. Kemudian memberikan solusi dalam dan keluar terhadap program kegiatan DKI masih begini. Harapan kita kepada penasehat, kita ini ya semuanya butuh nasihat, bahasa nasihat orang tua. Kalau kita perlu dengan nasihat orang tua, yang umumnya nasihat itu adalah untuk kebaikan, gitu kira-kira. Dengan catatan tentunya, maaf, tidak semuanya setiap orang yang tua itu pasti baik, nggak jaminan juga. Orang tua, setiap orang tua pasti punya wawasan, pengetahuan dan pengalaman baik, belum tentu juga. Bahkan sebaliknya, yang muda itu lebih baik, lebih energi, lebih berwawasan dan lebih paham tentang masalah tata aturan ketimbang yang tua, gitu kira-kira. Makanya di sini perlu dikolaborasikan, atau kolaborasi, ya, dipadukan, dioplos supaya apa? Antara yang muda dengan yang tua bisa menyatu, melebur menjadi satu lagi, gitu kira-kira. Supaya paham. Jadi nggak ada istilah malu-malu. Dengan adanya begini, kita harapkan bahwa apa? Antara yang tua dengan muda bisa bersama-sama memberikan solusi. Nah, ketua, ini tugas ketua. Saya punya tugas pengemban amanah organisasi dan masa periode 2000 yang di dalamnya ikut ya kita semua. Kemudian memimpin dan mengendalikan kegiatan rutin organisasi. Nah, kegiatan rutin organisasi ini nantinya banyak. Kegiatan kemudian seperti sholat 5 waktu itu kegiatan rutin. Pengajian misalnya setiap malam minggu kita rutin. Baru hanya itu yang rutinitas. Dan nantinya akan dikembangkan lagi. Makanya fungsi masjid itu juga bukan untuk sembahyang saja, gitu. Makanya nanti perlu dikembangkan, ya, sesuai dengan program dan kemampuan kita yang boleh bilang kira-kira bisa jalan, gitu kira-kira, ya, yang sesuai tentunya. Kemudian memimpin rapat umum pengurus ke depan. Begitu kita pulang dari sini, pengurus sudah terbentuk. Contoh soal, kita nanti perlu rapat lagi, perlu menindaklanjuti hasil program ini. Kata teman-teman, rapat 10 ketuanya, kapan kita petian gitu. Bebek ikan gak ada kembali, ini nggak urusan itu. Bisnis kagak jalan, gak ada pertemuan, kita kan agak jadi. Gue mau mancing juga gak jadi, macam-macam. Mau ke sawah juga gak jadi, kira-kira itu. Bibitan udah gede, waktunya belum ada leleran, gitu. Hal-hal ini itu diatur sedemikian rupa nanti. Kenapa? Dalam rangka untuk mewujudkan pengurus ini perlu adanya rapat-rapat untuk menindaklanjuti program kita. Kenapa? Yang kita buat program sekarang ini bukan hasil final, bukan selesai sampai di sini. Artinya apa? Berikutnya nanti kita perlu tindak lanjuti dalam rangka penajaman pelaksanaan dan itu kegiatan. Kalau sekarang aja, wah, satu bidang, satu seksi aja mungkin nggak kelar sehari semalam. Satu seksi, itu kira-kira banyak sekali kalau kita mau bahas. Kemudian bukan memimpin ya, makanya hanya sama tiga aja, memimpin dan mewakili DKI bila ada acara keluar, atau kadang-kadang juga ini diwakili oleh wakil, sekretaris maupun seksi-seksi lain yang sesuai dengan bidang. Kemudian mengkoordinir motivasi, mengevaluasi dan mengarahkan serta membimbing seluruh kegiatan bidang sakit, mengkoordinir, ya, mengkoordinir apa-apa nanti akan dilaksanakan di lapangan. Artinya apa? Tetap adanya penanggung jawab utama adalah nanti bidang masing-masing. Kemudian mengambil keputusan. Nah, jadi segala macam yang menyangkut kepentingan organisasi DKM, ada hal yang nanti menyangkut hal keputusan-keputusan bisa diberikan ada kewenangan
belum kita atur, karena kita terus terang aja. Kita memang ini Pak, kita ini moderator, kita harusnya teman-teman semua, ya jujur aja, harusnya kita memiliki anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Udah, kita jangan mikirin itu dulu, kagak jalan nanti kan apa namanya DKM. Kalau mikirin anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Dari dulu emang kagak punya itu kira-kira. Nah ini udah jalan begini aja kalau kata sih, aduh udah bagus banget, bagus sudah kira-kira. Nah, udah bisa ngumpul gini. Nah, nanti pelan-pelan nanti kita akan ini kan tapi kemudian memimpin musyawarah kerja untuk membahas dan menjabarkan program kerja sesuai kebutuhan. Jadi makanya ini dalam rapat menyangkut program kerja ini, boleh teman-teman masing-masing bidang seksi membuat usulan program kegiatan. Artinya apa? Kita mempunyai batasan, ukuran ibarat kita ini. Nah, kita ukuran minum, biasa kita minum sehari 2 liter, bisa kira-kira. Makan satu hari cuma 2 piring. Pagi sepiring, sore sepiring. Nah, begitu ketemu lauk yang enak kemana juga, wah nambah. Maaf ini jangan ada yang tersinggung ya. Takut nanti ada yang makan apa tersinggung enggak. Sengaja porsinya ditambahin untuk nambah, ya. Soalnya kita anggota 30 orang, kita pesen 37 orang. Coba. Itu panitia kan hebat itu. Wah, siapa dulu panitianya? Konsumsi kan kira-kira gitu. Kita sih tinggal makan ya kan. Ya. Nah, yang penting kita membawa keberkahan dan halal itu kira-kira seperti di darah daging. Mudah-mudahan kita habis makan makanya jadi kenyang, jadi ngantuk itu kira-kira. Materi bagus, apalagi ntar bicara ngomongin manajemen duitnya. Wah, mulai kita ngomongin duit mulai. Kita harus punya visi. Kan kita punya visi jadi ke depan. Bagaimana kita ke depan supaya punya ini? Boleh. Yang penting kita itu gambarannya itu harus walaupun punya gambaran, punya harapan, tapi kudu ada usaha. Tapi kalau nggak ada usaha, dari mana sumber dananya, sumber penopang dana apa namanya kegiatannya? Ya, usaha yang akan terwujud. Kira-kira gitu. Itulah. Kemudian wakil ketua, ya, saya anggap juga sama wakil ketua sama ketua sama. Cuman bedanya aja, wakil ketua itu mewakili ketua. Kalau ketua nggak mewakili wakil ketua, itu aja bedanya. Iya benar. Ya benar betul. Kemudian sekretaris, banyak sekretaris tuh. Menata ruang sekretariat, ruangannya mana ruang sekretariat? Atas yang ada di atas kita tata tuh nanti. Nah, kita manfaatin. Mau ditata apa? Kursinya belum ada, mejanya belum ada, apanya mau ditata? Nah, kita kira, ya udah berarti kan dulu. Nata juga namanya berarti kan. Saya kesini mau Pak Jiru ya, itu makan enak, ada meja bundar ya. Sim, kok sekarang kita sampai pakai gelar karpet? Jadi natanya pakai karpet. Ini nggak apa-apa dah, ya nggak bisa resen kenapa? Yang datang ke kiai diberitahu ya. Dia biasa makan saya nasi apa tuh? Nasi buli, iya. Dipikir kita, waduh, Bang kalau pusat kan makannya emang seneng gitu, makanya dia pikir kita serebetan semua gitu. Ya, nggak tahu pakai celana jin semua gitu. Mejanya rusak. Aduh kaget ya. Waktu acara itu lagi dipakai acara ini, meja apa taklakannya putih semua meninggal. Senang juga kita. Udah kayak di hotel sono gitu ya. Tahunya di sini coba di tempat hotel saya itu tadinya sofanya juga ini busanya gitu. Loh, tadi ban juga di situ. Jahat. Oh jadi ban ini disulap gitu ya. Dan nikmatin aja ya. Kemudian bendahara banyak tugasnya, mencatat penerimaan dan pengeluaran, mengamankan keuangan masjid. Cara mengamankan bagaimana? Ya, apakah ditaruh di gembok, ingat gantung pakai brankas, ditaruh di bank. Nah, sementara ini kan istilahnya, pokoknya pertanyaan wajib aja ya.
terserah akibat mau ditaruh di kolom lemari kayak enggak dibuat bayar, nggak ada urusan, yang penting aman kayak gitu. Nanti harus jelas, akibat itu harus jelas itu. Begitu nanti uang pulang harusnya dibakar tuyul, enggak kena. Enggak kena, itu kira-kira. Artinya apa? Harus jelas. Perangkat alat yang dipakai apa itu kira-kira. Minimal yang tahu ketuanya, ya enggak? Ketua, wakil ketua, sekretaris itu tahu. Lalu yang lain enggak pura-pura minus saya, bisa ketawa minus saya. Iya, repot ya. Tak kunci berangkat, wah, repot ya. Kemudian membuat rincian, pengeluaran keuangan kayak tadi itu benar gitu. Ya, membuat rincian, ya. Lanjut kemudian melaporkan kepada ketua DKM masjid secara berkala terus sesuai dengan apakah setiap minggu laporan nanti diumumkan di jamaah ya, nanti diatur. Kemudian menyampaikan informasikan kepada kas keuangan masjid. Kemudian membayar tagihan air listrik, belanja ATK. ATK di sini ada yang belum paham, ada yang belum tahu Pak RT, Pak Sapi, ATK apa? Enggak, sekarang kalau enggak, ya enggak apa-apa, nanti biar dijelasin. ATK itu singkatan alat tulis kantor, ya ATK. Jadi kita seperti sekretariat dianggap kantor. Kepentingan-kepentingan seperti begini nih masuk ATK, beli kertas, ya sampai beli kertas ini satu ring, ya beli spidol dan sebagainya itu termasuk alat ATK, ya namanya. Kemudian membantu dan mewujudkan sumber dana secara internal dan eksternal. Ini maksudnya begini, bendahara kan yang kita tahu dia nerima duit sama ngeluarin duit, dia juga boleh dan diharapkan, bukan harus, boleh dan diharapkan dia bisa menggali sumber dana itu dari mana, dia punya konsepnya gitu. Dan kita pun semua juga boleh juga, bukan hanya bendahara saja, terkait apa? Untuk kepentingan masjid. Yang penting apapun yang kita lakuin atas nama masjid, pimpinan harus mengetahui. Ya, pimpinan harus mengetahui. Kenapa? Yang keluar adalah DKM. Kalau bicara DKM, orang yang utama paling tanggung jawab adalah ketua DKM. Gitu kira-kira. Nanti bendahara jalan, misalnya nyari ke perusahaan. Wah, dia udah beli perusahaan. Dia ini aja, pakai atas nama saya dari DKM. Ini enggak, mau santunan yatim, ya enggak? Wah, dikasih disumbang 5 juta, diam aja kayaknya. Jadi itu alhamdulillah selama ini ya kita semuanya masih aman-aman saja. Itu kira-kira. Kemudian itu bersifat dari eksternal dari pusat. Yang bersifat dari internal. Nah, kita nih bisa menjadikan contoh misalnya. Ayo kita sepakatin dulu biar bisa menjadikan contoh kepada jamaah. Kita membuat urunan untuk kegiatan apa, gotong royong, misalnya apa, sarang 20.000, cepat, apa gocap dan lain sebagainya untuk kepentingan kebersamaan organisasi. Contohnya misalnya kita membangun sekretariat. Tadi saya katakan sekretariat masih kosong, belum ada apa-apanya. Kita perlu barangkali di situ mampu apa? Di situ kalau kita mau ngomong ngopi itu belum ada dispensernya. Kan dispenser nggak berapa duit itu, paling 200-300 ribu dapat itu, merek Miyako, ya kan? Nah, nggak perlu dari kas yang ada. Udahlah, dilelang aja tuh, ada yang ngasih gocap, ada yang ngasih ceban, gitu. Itu namanya yang bersifat internal. Ada yang dibilang, alah jadi berdebat aja ketua, udah saya tahu sendiri. Wah, itu udah hebat lagi. Itu juga namanya bersifat internal, yang lahirnya dari pengurus DKM. Itu namanya pengertian. Jadi dana dari bersifat internal. Kenapa walaupun katakan kecil gedenya nilainya, kalau yang keluar dari kita, dari masjid
dari pengurus nama internal. Kemudian tidak menggunakan dan mengeluarkan keuangan masjid kecuali untuk kepentingan masjid ya, atas seizin DKM, ketua DKM. Gini Bapak-bapak, ini asumsi orang kan kadang-kadang ya tetap ada positif ada negatif. Yang namanya duit dianggap ini, kenapa menamkan saya bilang situ ada visi tadi kita itu kita membuat DKM yang amanah. Maaf, bukan satu dua saya mendengar, bahkan dari keluarga saya sendiri, bukan orang lain. Males bahasanya mau ngasih infak, mau ngasih sumbangan untuk ke Masjid Al-Khairiyah. Kenapa? Mungkin uangnya nggak ada kegiatannya, nggak dijalanin, gitu kira-kira. Terus begini begitu, sehingga menimbulkan kesimpulan apa? Menanamkan kurang kepercayaan kepada jamaah. Kan saya harusnya dia mengamal kepada kita, akhirnya udah ngasih ke melacak, ngasih ke rorotan. Sono ngedumuskin, dan kita juga butuh dumuskin, dikirimin kira-kira. Bagus sih, memang orang beramal di mana saja, gitu kira-kira. Sangat disayangkan. Ya, padahal kita nanti ke depan banyak membutuhkan. Nah, melalui membangun kepercayaan kepada jamaah masyarakat, insya Allah ke depan ini akan menghasilkan dana yang bersifat internal dan eksternal. Lanjut. Nah, jadi Haji Ibad ini bendahara ya sama Pak Wasika nggak sembarangan ngeluarin, dia nggak akan berani. Pinjam dulu ke ketua, bendahara betul datang, assalamualaikum. Pagi-pagi, aduh ini Pak Haji ngomong aja. Ngomong apa? Cengenges tinggal. Saya mau nyunatin bocah. Jangan nyunatin bocah. Udah belum ngomong nyunatin bocah, itu tapi Ibad. Kita kira-kira, wah mau pinjam duit. Ujung-ujungnya beneran tuh, kata hati Haji Ibad ngomong begitu. Oh iya. Tapi saya nggak tahu ini samaran aja. Enggak, ini bukan uang DKM. Jangan salah, uang pribadi, ya enggak. Padahal sasaran tembaknya adalah uang DKM, kas masjid gitu. Pribadi, loh, saya nggak punya pribadi, ya kesempatan nggak? Ya udahlah, itu kan DKM kita nganggur, uang DKM, kas masjid tidak boleh dipakai aja. Gitu. Sementara dipakai dulu, nanti habis hajat dan diganti. Nah, udah aja hajatan 7 mulut gak diganti. Apa yang lagi dia apa kawin itu bocah kira-kira disunatin, apa nikah, apa mau nikah, apa mau sunatin kedua kali, utang belum dibayar. Nah itu nggak lagi sembarangan nanti Haji Ibad barangkali melakukan itu. Kenapa nanti ke depan harus ada evaluasi keuangan organisasi yang secara lebih ini kaitan pertanggungjawaban keuangan, sehingga apa? Jelas itu uang umat merinding kita. Harus jelas kegiatan. Insya Allah selama ini alhamdulillah semuanya berjalan dia baik. Makanya bicara keuangan nggak mau terlalu ambil pusing kita. Kalau bicara kita pengurusan yang baru ini, misalnya harusnya serah terima ini ada laporan pertanggungjawaban ke pengurusan yang lama. Jadi kalau kita minta pertanggungjawaban yang pengurusan yang lama nggak kelar-kelar, nanti nggak ada permajaan pengurus nanti itu kira-kira. Udah jadi yang lama kita anggap selesai. Itu aja kita anggap selesai dan kita harapan saya bicara keuangan uang yang realnya aja dah yang kita akuin kan. Yang ada aja dah, gitu kira-kira. Nah, Bapak nanti perlu administrasi. Kalau yang nggak ada ngapain? Kita catat itu, bikin pusing kepala. Yang ada aja itu dipertanggung jawab. Ada laporan keuangan. Iya, jadi ya. Nah, jadi nggak boleh sembarangan bendahara. Karena apa? Supaya Pak kedepannya ini bisa menanamkan kepercayaan